Shalom, kita bertemu kembali dalam topik renungan kehidupan dengan tema bagi kita hari ini adalah nilai sebuah kejujuran yang terambil dari Keluaran 20 ayat 16 dan juga Amsal 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amsal 14 ayatnya yang kedua, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Saudara, apa yang dimaksud dengan kejujuran? Ada beberapa pengertian kejujuran di sini, yaitu yang pertama, hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Pengertian yang kedua adalah tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Dan pengertian yang ketiga dari kejujuran adalah tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jujur itu adalah sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih, yang diterjemahkan itu ke dalam tutur kata maupun perbuatan. Dan kejujuran ini, saudara, tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri manusia itu ketika dia mengakui kebenaran Allah. Tetapi kita melihat nilai kejujuran dewasa ini, di mana kejujuran itu menjadi sesuatu yang langka dengan semakin keras dan susahnya kehidupan dewasa ini. Tetapi ini bukanlah merupakan alasan bagi orang Kristen untuk tidak berlaku jujur. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang jujur. Itu firman Tuhan yang berkata demikian. Bila kita berlaku jujur, maka Tuhan akan membuka jalan kehidupan bagi kita. Hanya sekalipun demikian, saudara-saudara, beberapa alasan yang menyebabkan seseorang itu tergoda untuk berlaku tidak jujur. Dia mau menjadi penipu dan berlaku curang. Yaitu yang pertama, oleh karena dia mau gampangnya saja. Dia tidak mau repot. Dia tidak mau sulit. Contohnya dalam Alkitab itu kita melihat itu Simson dan Delila dalam Habakuk 16 ayat 10 sampai 12. Juga Abraham di Mesir dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 19. Ishak di negeri Palestina, Kejadian 26 ayat 7. Dan juga Yakub dan Ribka, Kejadian 27. Nah, yang kedua, alasan yang kedua yang menyebabkan seseorang tergoda untuk berlaku tidak jujur, itu adalah karena dia mau menutupi kesalahan. Itu bisa kita baca di dalam Amsal 20 ayat 11. Ini adalah satu perbuatan yang tidak benar. Karena kita melihat dari sejak anak-anak, banyak orang yang sudah pandai berdalih untuk menutupi kesalahan mereka yang mereka perbuat dengan tidak mengakui bahwa mereka lah yang melakukannya. Dan ini bisa jika dibiarkan terus-menerus, ini bisa menjadi sifat manusia itu. Dan memang itu salah satu juga sifat manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak jujur karena mau menutupi kesalahannya. Nah, yang ketiga, saudara, alasan yang menyebabkan seseorang tergoda untuk tidak jujur, bohong, menjadi penipu atau berlaku curang, karena dia mau mencari keuntungan pribadi
ya, dalam Yeremia 6 ayat 13 dan juga pasal 9 ayat 4 sampai 5 nanti kita bisa baca. Bagaimana seseorang tidak jujur itu karena dia mencari keuntungan pribadi, mencari kepentingan pribadi. Dan kita melihat itu di dalam seluruh segi kehidupan manusia itu bisa terjadi. Nah, kita melihat itu ketika banyak orang tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan tidak sedikit mungkin orang Kristen yang terlibat di dalamnya, ya, ketika ada seseorang korupsi. Dan hal itu kemudian menjalar ke dalam semua sendi kehidupan, di dalam hidup setiap orang. Sehingga kita melihat bahwa kejujuran itu sulit didapatkan dimanapun juga, di berbagai segi kehidupan manusia. Jika dia sudah ingin mencari keuntungan pribadinya. Nah, alasan yang keempat, mengapa seseorang itu mudah untuk berlaku tidak jujur. Ada yang mengatakan alasannya itu karena dipaksa. Ada orang terpaksa tidak jujur karena dipaksa oleh orang lain. Ya, misalnya dipaksa oleh orang tua, ya, dipaksa oleh pimpinan, dipaksa oleh kekasih, dipaksa oleh teman, ya, dan lain-lain. Sehingga karena sungkan, akhirnya karena menghormati atau karena suatu tugas, sehingga dia mau dipaksa untuk tidak jujur. Alasan berikutnya, orang tidak jujur, menyebabkan orang tidak mau jujur itu adalah karena dia ingin mencari popularitas dan kehormatan. Hal ini biasanya terjadi di panggung politik dan pemerintahan, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di lingkungan gereja Tuhan, saudara-saudara. Karena dusta telah memenuhi kebudayaan kita dan telah merasuk ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi Alkitab menuntut kita untuk berlaku jujur. Yang pertama, kita dituntut itu berlaku jujur dan juga berkata benar. Karena apa? Karena Allah membenci kepalsuan. Dan sebaliknya Allah mencintai kebenaran. Kalau kita baca nanti dalam Zakaria 8:16 di situ, bahwa Allah membenci sumpah palsu. Kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab yang menuntut kita untuk berlaku jujur, kita ini adalah para murid Yesus yang harus menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berlaku jujur dan berkata benar, berkata jujur. Kita adalah murid-murid Tuhan yang mengikutinya. Jadi kita harus menjadi kesaksian bagi Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa di dalam prinsip Alkitab dikatakan jika iya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Saudara, yang keempat, di dalam Alkitab menuntut kita untuk berlaku jujur. Dikatakan karena berbohong itu adalah sifat iblis. Bahkan dikatakan iblis itu adalah bapa dari segala dusta, segala pembohong. Yesus mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Karena itu siapa saja yang berbohong atau hal yang tidak benar, tidak jujur, maka dia adalah anaknya iblis. 8 ayat 44.
Di dalam hal apa saja kita berlaku jujur, saudara? Nah, yang pertama, kita berlaku jujur itu kita harus mulai di dalam beribadah. Matius 23 ayat 1 sampai ayatnya yang 36. Dalam hal beribadah. Yang kedua, di dalam pelayanan. Allah menginginkan kita melayani pekerjaannya dengan kejujuran. Nanti kita bisa melihat itu dalam Titus 2 ayat 7, 2 Korintus 2 ayat 17, dan juga Markus 12 ayat 14, Titus 2 ayat 6 sampai 8. Berlaku jujur itu juga di dalam berorganisasi, gitu ya. Ketika kita terlibat di dalam satu organisasi, maka di dalamnya kita juga harus berusaha untuk hidup jujur. Yang keempat adalah di dalam usaha dan pekerjaan. Ketidakjujuran dalam pekerjaan itu, saudara, adalah kekejian di mata Tuhan. Itu dikatakan dalam Ulangan 25 ayat 13 sampai 16, dan juga di dalam Amsal 11 ayat 1, Amsal 20 ayat 10 dan juga 23, dan juga dalam Imamat 19 ayat 35 sampai 36. Di situ juga dikatakan bahwa janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan juga sukatan. Memang di dalam usaha dan pekerjaan ini seringkali ketidakjujuran ini terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan percayakan ada usaha, di dalam tengah-tengah pekerjaan kita harus berlaku jujur, tidak menipu. Walaupun memang ada beberapa pendapat orang yang salah tentang kejujuran. Ada orang yang mengatakan bahwa jujur itu akan rugi. Orang jujur itu akan rugi. Itu pendapat yang salah. Itu pendapat orang-orang duniawi yang tidak mengerti kebenaran. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa kejujuran itu, jujur itu bukan bohong, tapi cerdik. Itu bukan bohong, tapi cerdik. Ini juga pendapat yang salah. Yang ketiga, ada yang mengatakan berbohong demi kebaikan. Tapi bagi kita orang percaya, tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Berbohong, ya berbohong. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Roma 3 ayat 8, hal baik tidak mungkin timbul dari hal jahat. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 21. Dan mata air tidak dapat memancarkan air tawar dan air pahit sekaligus. Yakobus 3 ayat 11 ayat 2 sampai 12. Kebohongan itu juga dikatakan berasal dari sejahat. Yakobus 5 ayat 12. Jadi berbohong demi kebaikan itu tidak ada bagi orang kaya. Saudara, jika kita melihat ada banyak berkat yang tersedia bagi orang yang jujur, yang mau mengatakan hal yang sebenarnya. Di antaranya itu yang pertama, Tuhan itu bergaul erat dengan orang yang jujur. Amsal 3 ayat 32. Mengapa Tuhan bergaul erat dengan orang jujur? Karena memang sifat Tuhan sendiri adalah benar dan jujur. Tuhan membenci orang-orang yang tidak jujur. Yang kedua, berkat bagi orang yang jujur itu, Tuhan juga memberkati orang yang jujur. Amsal 28 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang jujur itu akan diberkati Tuhan. Dan kita mungkin sudah mengalaminya dalam hidup kita, saudara. Beberapa ayat firman Tuhan yang kita lihat mengatakan hal itu. Dikatakan orang jujur akan mendiami tanah atau mempunyai tempat tinggal. Amsal 2 ayat 21. Orang jujur itu usaha dan pekerjaan dan tempat tinggal orang jujur itu akan mekar. Amsal 14 ayat 11.
Orang jujur akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amsal 11 ayat 11. Berkat yang ketiga bagi orang yang jujur, saudara. Doanya akan didengarkan Tuhan. Salah satu sebab mengapa doa tidak didengar dan dijawab oleh Allah, itu adalah karena ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Jadi, berkat bagi orang yang jujur itu doanya didengarkan oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang keempat, berkat bagi orang yang jujur itu adalah dia akan dipakai Tuhan dan dia akan dibutuhkan oleh sesamanya. Kisah Rasul 6 ayat 3. Jika kita melihat saudara, ketika jemaat di Yerusalem menghadapi masalah di dalam pembagian kepada janda-janda, maka mereka sepakat untuk mencari orang yang bisa dipercaya ya, untuk menangani pelayanan ini. Dan kriteria yang mereka pilih itu adalah mereka yang terkenal baik, jujur, penuh roh hikmat. Jadi di sini kita melihat bahwa orang jujur itu tidak saja akan dipakai oleh Tuhan, tapi juga sangat dibutuhkan oleh sesamanya. Dan kita juga melihat bahwa orang jujur itu banyak dipakai oleh Tuhan dan juga dibutuhkan oleh semua orang. Kita pun pasti menginginkan jujur. Nah, yang kelima, dia akan diselamatkan oleh Allah. Mazmur 50 ayat 23. Mereka yang berlaku jujur akan melihat keselamatan yang dari Allah. Oleh karena itu, saudara, jangan takut untuk berkata dan bertindak jujur, karena Allah ada di pihak kita. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Biasa bukan? Nah, yang keenam, berkat bagi orang yang jujur, saudara. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela laku. Berkat bagi orang yang jujur, saudara. Itu mari dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertindak benar, berkata benar, dan juga dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita menerapkan sikap kejujuran ini. Karena apa? Karena ini adalah prinsip di dalam Alkitab yang diajarkan Tuhan. Sifat Allah sendiri adalah benar. Tidak ada kebohongan di sana, tidak ada dosa di sana. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Senantiasa berbicara, bertindak, atau dalam hal segi apapun dalam segi kehidupan kita, kita boleh berlaku sebagai orang. Inilah renungan kita pada hari ini.